Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Solahuddin dan juga para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya bisa membersamai teman-teman di sini dan juga narasumber dalam podcast Jamaah Solahuddin berkolaborasi dengan Lembaga Dakwah Fakultas Universitas Gadjah Mada yang nantinya kita akan ngobrolin permasalahan mental mahasiswa dari A sampai Z, duduk bareng bersama psikolog. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita sudah ditemani oleh 3 orang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, di samping saya sendiri ada seorang psikolog dari Gadjah Mada Medical Center. Beliau adalah Mbak Yustisia Anugrah Septiani, M.Psi Psikolog. Nah, Mbak Yusi, salam kenal. Bagaimana kabarnya Mbak Yusi pada pagi hari ini? Salam kenal Mbak. Alhamdulillah pagi ini saya senang sekali sih gitu bisa bertemu dengan teman-teman di sini semuanya gitu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Nah teman-teman, mungkin untuk lebih lengkapnya lagi kita boleh langsung kenalan aja kali ya sama Mbak Yusti. Bagaimana background beliau dan pendidikan beliau mungkin, dan seperti apa lika-likunya gitu menjadi seorang psikolog. Mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat gitu Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustisia Anugrah Septiani, biasa dipanggil Mbak Yusti. Yusti gitu boleh. Saya sekarang pekerjaan saya sebagai seorang psikolog klinis di Gadjah Mada Medical Center. Dan saya dulu juga kuliah di Fakultas Psikologi UGM ya. Langsung lanjut setelah mengambil pendidikan S1, lanjut mengambil profesi psikolog gitu. Setelah itu sempat bekerja di sebuah puskesmas gitu, lanjut bekerja di, ya kalau psikolog itu kan kadang bisa kemana-mana juga ya. Nah terus sekarang saya bertugas di Gadjah Mada Medical Center gitu. Oh ya, saya asli Jogja. Oke, wah ternyata untuk menjadi seorang psikolog itu lika-likunya banyak ya Mbak. Harus ngambil pendidikan yang banyak dan panjang. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di titik ini. Apakah Mbak merasa sangat bersyukur gitu? Alhamdulillah pastinya sudah sangat bersyukur dengan perjalanan yang Allah berkahi dengan saya gitu kan. Bersyukur sekali alhamdulillah sudah sampai pada titik ini. Oke, alhamdulillah teman-teman. Nah tadi kita sudah berkenalan dengan Mbak Yusti selaku narasumber sekaligus psikolog yang hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk selanjutnya kita juga akan berkenalan dengan 2 narasumber keren lainnya, yaitu merupakan perwakilan dari Fakultas FKKMK dan juga Sekolah Vokasi. Nah untuk teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Mulai dari siapa dulu nih, yang masnya atau mbaknya dulu boleh. Oke, mungkin dari aku dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Haidar Majid, biasa dipanggil Naufal. Nah, saya ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi angkatan 2022. Dan di sini saya mewakili dari BMKMS UGM. Oke, wah Mas Nopal ya? Iya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak bisa perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nisrina Antira Karimah, biasa dipanggil Nisrina. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 3 Program Studi Gizi Kesehatan, dan saya mewakili Lembaga Konseling FKKMK. Oke, berarti Mbak Nisrina dan Mas Nopal gitu. Iya, betul. Wah, kita udah kenalan nih dengan 3 narasumber yang ada di sini. Tapi saya juga ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Amalia Ramadhani Putri, biasa dipanggil Amel. Saya merupakan mahasiswi semester 5 dari Prodi Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM, yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman dalam menjadi moderator untuk podcast kali ini gitu teman-teman. Oke, mungkin karena kita udah kenalan nih, udah kenal masing-masing dari kita, mungkin kita langsung tanya aja gitu ya seputar isu-isu kesehatan mental yang ada di kampus kita, terutama dari fakultas-fakultas yang ada di UGM. Dan di sini udah ada perwakilan dari FKKMK dan juga dari sekolah vokasi.
gitu. Karena yang saya tahu ya Mbak, sekarang ini narasi-narasi tentang isu kesehatan mental itu sedang marak digaungkan, terutama di mahasiswa gitu. Banyak mahasiswa yang bilang, ih mentalmu kenapa sih, kamu mental breakdown ya, kayak gitu. Jadi mungkin kita juga harus Mbak, menggaungkan narasi-narasi tentang kesehatan mental yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah, karena di sini udah ada perwakilan dari lembaga fakultas, mungkin kita nanti bisa langsung bertanya bagaimana sih dinamika tentang isu-isu kesehatan mental yang ada di fakultas tersebut. Tapi sebelum kita bertanya kepada narasumber, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum dari podcast kesehatan mental pada kali ini. Jadi podcast ini akan membahas tentang permasalahan mahasiswa dari beberapa fakultas yang berbeda, baik dari segi akademik, sosial, hingga organisasi ataupun dalam bidang profesional. Podcast ini akan menghadirkan beberapa perwakilan lembaga atau komunitas konseling dari fakultas serta tenaga ahli di bidang psikologi sebagai narasumber. Podcast ini akan dikemas dengan judul Ngobrolin Permasalahan Mental Mahasiswa dari A sampai Z, duduk bareng bersama psikolog. Oke, karena sudah saya jelaskan ya, sudah saya paparkan juga tentang kenapa sih ada podcast ini gitu. Mungkin kita langsung bisa sharing-sharing aja ya Mbak, dari teman-teman yang ada di fakultas gitu, bagaimana dinamika tentang isu-isu kesehatan mental yang ada di setiap fakultas gitu. Ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan gitu. Mungkin bisa dijawab secara bersamaan atau nanti terserah dari Mbak Nisrina dan juga Mas Noval, seperti itu ya. Nah, di sini saya sangat penasaran gitu. Bagaimana sih isu-isu kesehatan mental yang ada di setiap fakultas, terutama dari FKKMK dan sekolah vokasi, dan kenapa menurut kalian isu-isu tentang kesehatan mental itu dinilai penting bagi mahasiswa saat ini gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama, bisa langsung kita sharing-sharing aja. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu ya Mbak Amel, jadi kenapa isu-isu kesehatan mental itu penting gitu ya? Karena menurut saya, jadi memang dalam tubuh yang kuat itu harus ada jiwa yang sehat gitu. Nah, tubuh yang kuat ini kan meliputi kuat secara jasmani, kuat secara rohani, mentalnya, psikisnya juga harus kuat gitu. Nah, sebagai mahasiswa, kita pasti dihadapkan dengan berbagai macam kesibukan, entah itu kegiatan, organisasi, kemudian perkuliahan hari-hari seperti praktikum. Kalau Saintek kan biasanya praktikum, tutorial, skills lab, cumex, jadi banyak banget kegiatan-kegiatannya yang dari pagi sampai pagi lagi itu full padat gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kalau nggak diiringi, diimbangi dengan mental yang juga kuat, itu nggak bisa gitu. Karena harus berjalan beriringan antara psikis dan juga jasmani dari seseorang agar bisa menjalani seluruh kesibukan, seluruh apa yang mereka pilih itu dengan baik gitu. Jadi kenapa itu sangat penting? Karena tanpa adanya kesehatan mental, tubuh itu juga akan merespon yang tidak seharusnya, seperti itu. Mungkin dari Mas Naufal bisa menambahkan. Oke, mungkin di sini aku juga menyampaikan hal-hal yang relevan juga ya, seperti yang disampaikan oleh Nisrina tadi. Jadi terkait isu kesehatan mental itu merupakan suatu isu yang sangat penting bagi mahasiswa, karena kita ini kan mahasiswa pastinya akan menghadapi lika-liku dunia perkuliahan yang sangat beragam ya. Kita akan mendapatkan pressure dan juga tekanan dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, baik dalam aspek akademik, non-akademik, internal, sosial, eksternal, dan juga yang lainnya. Nah, kalau di vokasi sendiri itu kan kita lebih dominan ke prakteknya ya, 60% praktek. Jadi imbasnya tuh banyak yang praktikum, terus ada laprak, terjun ke lapangan, dan juga hal yang lain sebagainya. Jadi ibaratnya itu kan sangat menyita tenaga, waktu dari mahasiswa itu sendiri, sampai mereka tidak sempat untuk memikirkan dirinya itu sendiri. Terus dari faktor-faktor non-akademik seperti organisasi, kepanitiaan, dan juga yang lainnya, kan sekarang kita menghadapi realita itu banyak sekali mahasiswa yang memang mencari soft skill atau keterampilan yang tidak bisa didapatkan melalui akademik. Cuman kan trade off-nya kan melalui organisasi itu kan juga lika-likunya juga beragam ya, otomatis kan tekanannya juga ketambahan kan. Jadi ya itu juga merupakan salah satu faktor juga sih yang mau mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Bahkan mungkin aspek-aspek kecil yang katakanlah kita anggap sepele itu juga semisal kita biarkan aja, kan itu bisa semakin runyam dan juga mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa itu sendiri.
Jadi sebagai mahasiswa gini ya Mbak, kan kita ngerasa kayak, duh kegiatan kita padat banget dari pagi sampai sore atau malam, atau bahkan dari pagi sampai pagi lagi tuh kan udah full pada jadwalnya. Apalagi dari kita sebagai mahasiswa yang juga mengikuti berbagai macam kegiatan di luar akademik gitu, seperti organisasi ataupun kepanitiaan, perlombaan dan lain sebagainya. Dan benar dikatakan tadi oleh Mbak Nisrina, untuk menghadapi semua itu dibutuhkan mental yang sehat dan kuat gitu. Nah, kalau misalkan mahasiswanya mentalnya itu udah dikatakan sudah gak kuat gitu, itu pasti akan berdampak juga kepada psikisnya, kepada fisiknya juga, bisa sakit, bisa tubuhnya bisa lemah dalam merespon apa yang dia lakukan, seperti itu ya Mbak. Jadi emang kita sebagai mahasiswa tuh juga harus aware terhadap kesehatan mental dari masing kita sendiri dulu. Kemudian baru kita aware juga terhadap lingkungan kita, bagaimana sih kesehatan mental yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, aku pengen tanya nih, menurut kalian nih, apa aja permasalahan mental yang paling umum, yang sering kali dialami oleh mahasiswa dari tiap fakultas, terutama dari FKKMK sendiri dan SV gitu. Permasalahannya seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang pernah curhat, petugasnya banyak banget, lapraknya banyak banget, ini mentalku udah sampai capek banget aku menghadapinya gitu. Mungkin bisa sharing-sharing gitu. Silahkan. Sebenarnya kalau ditanyakan perihal permasalahan umum yang sangat sering dialami oleh mahasiswa itu, kita bisa melihat dari sisi kanan kiri, bahkan mungkin dari orang terdekat atau kita sendiri ya sebenarnya ya. Mulai dari depresi, kecemasan, terus stres karena tekanan dari akademik itu sendiri dan juga padatnya kegiatan kita. Terus juga hal-hal lain menurut saya pribadi ya, gangguan emosional lah. Kita jadi tidak bisa menjaring emosional itu sendiri lah. Jadi gampang emosi maupun yang lainnya. Mungkin bisa ditambahkan juga sama Nisrina ya. Oke, betul banget yang tadi disebutkan Mas Naufal ya. Jadi memang permasalahan mahasiswa itu sebenarnya beragam, tapi juga kalau kita titikin tuh ada polanya gitu, karena mirip-mirip biasanya gitu. Nah, kalau di FKKMK sendiri itu ada lembaga konseling FKKMK, yang mana lembaga konseling FKKMK itu selain dari isinya psikolog, isinya adalah teman baik. Teman baik itu teman-teman mahasiswa S1 yang memang bergabung menjadi peer counselor gitu, peer counselor sebaya gitu. Nah, dari teman baik ini makanya kita bisa banyak tahu, banyak dengar terkait masalah-masalah apa yang memang jadi concernnya mahasiswa di FKKMK gitu. Mungkin yang pertama itu benar tadi Mas Novel bilang masalah akademik gitu. Masalah akademik itu banyak banget bentuknya, Mbak. Jadi ada seperti pressure yang terlalu dipush, kemudian merasa salah jurusan, udah terlanjur kecemplung ke kedokteran, ke gizi, tapi kok salah gitu, salah nggak sesuai, nggak linear gitu. Terus kemudian masalah seperti terlalu perfeksionis itu juga bisa bikin dia nggak bisa optimal gitu. Kemudian menunda-nunda pekerjaan, pelajaran seperti itu. Kemudian selain dari masalah akademik itu tadi, ada juga masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Itu bisa dengan orang tua, kemudian bisa juga dengan teman, entah itu teman organisasi, teman di kuliah gitu, atau mungkin hubungan anak muda, hubungan romantis itu juga sering banget untuk datang ditanyain gitu. Kemudian ada dalam beberapa kasus itu kasus yang terkait dengan masalah klinis. Jadi memang sudah ranahnya itu udah tahu kalau dia tuh anxiety, kemudian udah tahu kalau misalnya dia ini self harm, kemudian udah ada mulai pikiran suicidal kayak gitu. Jadi memang banyak dan kompleks, mulai dari yang kecil sampai yang sudah mengerucut gitu. Oke, jadi kalau kita samakan lagi polanya itu emang mahasiswa tuh kebanyakan merasa banyak tekanan gitu, merasa banyak pressure karena di samping kegiatan sebagai mahasiswa yang udah banyak gitu ya Mbak, aktivitasnya padat, belum lagi tadi ditambah kalau ada masalah sama teman, hubungan yang nggak baik ataupun hubungan asmara gitu ya, sering kali kita menemukan nih Mbak, kan Gen Z zaman sekarang itu kan zamannya udah beda ya Mbak. Jadi kayak yang kita lihat sekarang, terutama kalau saya yang lihat dari Twitter itu ya Mbak, biasanya dari UGM Fest itu banyak yang istilahnya tuh galau gitu Mbak, merasa aduh kok dia gini banget sih gitu. Mungkin ya namanya hubungan anak zaman sekarang gitu ya Mbak. Nah kemudian
tadi sudah disebutkan juga sama Mbak Nisrina juga Mas Noval, permasalahan dari masing-masing fakultas itu ternyata juga cukup berbeda dan ada juga persamaannya gitu. Nah, aku ingin tanya lagi ke kalian sih, bagaimana peran dari lembaga konseling fakultas gitu, baik dari FKKMK ataupun sekolah vokasi dalam membantu mahasiswa dalam menghadapi kesehatan mental gitu. Kan tadi kalau dari FKKMK kan ada lembaga konselingnya sendiri gitu. Nah, mungkin dari vokasi juga ada gitu. Mungkin boleh sharing-sharing sama kita biar kita juga sama-sama tahu gitu. Oke, kalau di SV itu sendiri juga sebenarnya ada lembaga konseling itu sendiri. Jadi ada namanya Mental Care SV UGM. Nah, itu sebenarnya langsung di bawah dari SV, cuman memang berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, selain itu juga Mental Care SV UGM ini juga menyediakan layanan konseling setiap minggunya. Jadi ada di setiap hari Selasa sama Rabu. Nah, selain itu juga kan ada peer counselornya ya, kurang lebih hampir sama lah seperti yang terjadi di FKKMK. Nah, kebetulan kan di sini saya mewakili dari BMKMS UGM juga. Nah, dari program-program BMKMS UGM ini ada beberapa program yang memang kita alokasikan khusus untuk mental care itu sendiri. Kita jadi mengadakan kegiatan-kegiatan yang katakanlah seru-seruan lah, mulai dari kegiatan poundfit, olahraga, terus sepedaan bareng dan juga yang lainnya. Terus juga kebetulan kemarin kurang lebih sebulan yang lalu kita habis mengadakan Darah Juang Festival, yang mana udah terpilih 3 duta kesejahteraan mahasiswa. Jadi duta kesejahteraan mahasiswa ini juga membawahi terkait kesehatan mental. Nanti mereka akan menjalankan program-program yang berkolaborasi dengan BMKMS UGM itu sendiri. Cuman fokus kita emang kebanyakan mengadakan kegiatan-kegiatan yang seru-seruan lah. Jadi mereka bisa mengalokasikan pikiran penat mereka ke kegiatan yang seru kayak gitu. Oke, kalau untuk FKKMK sendiri kurang lebih sama kayak punya Mas Noval. Di vokasi juga kita juga ada peer counselor, ada psikolog juga, dan itu bisa diakses dari Senin sampai Jumat. Jadi kita bentuknya kita reservasi untuk menggunakan platform aplikasi gitu. Nah, terus kemudian ada juga peer counselor, jadi teman sebaya yang bisa dijadiin teman curhat gitu. Nah, kalau di FKKMK juga ada curhat anonim, jadi kita bisa curhat tanpa memberikan nama. Misalnya nggak pingin diketahui masalahnya siapa gitu, itu bisa juga, dan nanti akan dijawab secara menggunakan Google Form gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi seperti yang Mas Noval bilang, ada juga acara-acara yang seru gitu, yang seru tapi itu berhubungan dengan mental health gitu. Nah, kemarin di peringatan hari kesehatan mental itu konseling FKKMK itu ngadain main bareng, tapi mainnya adalah badminton gitu. Nah, kenapa dipilih badminton gitu? Karena ternyata mahasiswa FKKMK itu kalau misalnya burnout, kalau misalnya stres akademik tuh ternyata banyak lari ke olahraga-olahraga. Salah satunya adalah badminton gitu. Dan ternyata badminton tuh bisa jadi coping mekanisme untuk gimana merilis itu stres gitu. Terus kemudian selain itu juga pernah kita kayak ngadain fun learning, jadi kita ngelukis di tote bag tapi kita undang langsung. Jadi beliau ini seperti dari memang pelukis, tapi pelukisnya tuh juga psikolog. Jadi dia dari pelukisan tuh bisa mendeteksi stres gitu. Jadi seperti itu. Wah, ternyata dari masing-masing lembaga konseling fakultas ini udah punya caranya sendiri gitu ya Mbak, untuk membantu mahasiswa gitu dalam menangani permasalahan mental yang terjadi gitu. Nah, mungkin tadi kan teman-teman udah sharing-sharing nih tentang berbagai macam permasalahan mental health yang ada di fakultas masing-masing. Nah, sekarang kita bisa beralih ke Mbak Yusti nih dari sudut pandang seorang psikolog klinis gitu Mbak. Nah, bagaimana perbedaan latar belakang akademik yang seperti tadi disebutkan oleh teman-teman kita itu dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa gitu Mbak. Menurut Mbak, gimana sih kok bisa dari akademik tuh sangat ngaruh banget ke mental mahasiswa gitu? Iya, jadi kalau tadi teman-teman yang sudah sebutkan ya, stres akademik itu bisa berpengaruh banget ke hubungan manusia, ke hubungan kita dengan diri kita, terus fisik kita mungkin juga jadi gampang capek gitu kan, mudah lelah seperti itu. Nah, karena gini, stres akademik itu sebenarnya ya memang stres, bentuk stres itu sendiri, tapi ini gini, stres itu kalau misalnya kita konsepnya stres itu ada tekanan ya, tekanan kita mendapatkan pressure dari luar, entah itu dari luar atau dari diri kita itu, dan itu akan berdampak ke secara fisik
psikis atau emosi, ke perilaku dan ke fisik kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau stres akademik itu sendiri ini kayak gunung es gitu ya, fenomenanya kayak gunung es ya. Kita mungkin sudah membawa permasalahan masing-masing dari rumah gitu kan, dari mungkin organisasi. Terus ketika ada tugas, ada laprak tadi kalau Nova bilang di SV itu kan tiap hari laprak gitu kan. Terus kalau di FK itu ya laprak, ya kuliah juga gitu kan. Nah itu akhirnya menimbulkan jadi kayak pencetusnya, terus kita ngerasa ya udah mudah sakit. Paling banter itu biasanya gini, kita kalau mau ngerasain kita jadi kok kayaknya mentalku atau kondisiku lagi down tuh, kita jadi sering mudah sakit nggak? Gitu, entah mau jadi sakit flu atau asam lambung. Nah tuh sering banget tuh saya menemui teman-teman mahasiswa yang itu udah periksa ke dokter gitu kan, sering banget asam lambung atau mungkin panik gitu kan, serangan panik gitu. Terus misalnya apalagi ya, pusing-pusing, pegel-pegel kayak gitu. Nah itu ternyata ketika dirunut gitu, diurai satu-satu, ya itu ada sampah-sampah emosi yang memang belum terurai dengan baik gitu. Nah sampah emosi ini ya disebabkan oleh stres sehari-hari tadi sebenarnya ya, kayak ya itu di mungkin ya kalau teman-teman FK itu di gizi ukur apa sih, kalau di gizi itu kan perlu ada tepat ini ya ukurannya, makanannya berapa, ininya berapa. Itu kan kalau kita nggak benar-benar detail itu bisa sangat mempengaruhi ke yang lain. Itu aja tekanan itu aja membuat kita sudah stres itu. Apalagi kok kita tipe kepribadian yang memang cukup sulit untuk beradaptasi misalnya kayak gitu, atau emang lagi ada masalah di rumah dengan temen, itu akan semakin membuat kita jadi susah banget gitu untuk melakukan eksekusi di akademik. Itu biasanya kelihatan banget kalau kita punya penurunan penurunan prestasi akademik gitu Mbak. Nah yang tadinya IPK-nya mungkin bisa sekian terus kok menurun, atau mungkin dari jadi suka menunda-nunda. Nah itu jangan-jangan nih teman-teman di sini kalau misalnya suka menunda-nunda itu bukan karena males gitu ya, dalam artian ada apa sih di balik menunda itu sebenarnya. Tadi kalau sempat disinggung ya, apa perfeksionisnya itu, apa cemasnya. Nah akhirnya kita perilakunya jadi ke menunda gitu. Oke, nah terkait dengan menunda-nunda ini tadi Mbak, aduh, sebenarnya saya juga kadang tuh suka menunda tugas gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa tuh rasanya tuh kalau tugas dikerjakan hamin beberapa jam sebelum deadline tuh merasa lebih ini ya, ada gitu, tantangannya Mbak. ya, Ada dan tantangannya. habis itu selesai gitu ya. Iya, biar ya udahlah nanti masih deadline. Jadi kayak kalau saya tuh sukanya mengerjakan deadliners Mbak. Oh, Kalau dari deadliner. teman-teman sendiri gimana? Iya, deadliner juga. Sebenarnya sama sih, soalnya kayak otaknya tuh bisa dipakai kalau udah Iya. mepet deadline tuh. Betul. Kalau lama nggak bisa dipakai. Tapi coba saya tanya nih, kalau teman-teman menunda gitu kan, deadliners, itu biasanya langsung berefek ke apa nih? Fisik jelas. pasti ada yang kena Iya, dah kan? pasti jelas Was-was. kena sih langsung. Was-was kan, Iya. jadi Cemas, mudah. Mbak, cemas. Nah itu kan, itu nih pertama kita ngelakuin, oh bisa nih aku selesai, hasilnya bagus juga. Itu kan menjadi biasanya bukan keinginan, bahasanya kayak kita pengen melakukannya lagi gitu, karena kita udah pernah mepet aja selesai hasilku baik gitu kan. Biasanya kita akan cenderung untuk mengulangi perbuatan yang membuat kita entah berhasil, membuat kita nyaman gitu. Itu ternyata bisa-bisa aja, yaudahlah aku mau nonton dulu, mau badmintonan dulu gitu kan ya. Terus ternyata udah tinggal 5 jam menuju pengumpulan gitu lah, langsung dikerjain gitu. Iya. Tapi ternyata mungkin saat itu kondisi kita lagi gak fit, atau mungkin emang lagi ada permasalahan organisasi, kita emang gak bisa maksimal. Nah akhirnya muncullah tuh was-was, cemas, terus kita ngerasa aduh ini aku serangan panik. Nah padahal sebenarnya itu kita bisa mengurai dari kebiasaan kita sehari-hari gitu. Sebenarnya menunda ini sendiri pun juga yang gak selamanya buruk ya Mbak. Maksudnya gini, kita kan juga punya prioritas ya, urgensi kegiatan gitu. Nah jadi kok memang ternyata ditunda itu emang ada urgensi tertentu, ya gak apa-apa, silahkan. Bukan karena ya gak mau lah nanti aku harus mengerjakannya dengan presisi, harus gini ya kayak gitu terus, dibayangin terus tapi nggak dieksekusi lah, jadinya kapan terusnya gitu. Berarti itu juga bisa menjadi salah satu stressor gitu ya Mbak? Betul, karena kesehatan mental tuh gini teman-teman, banyak aspeknya, nggak cuma dari psikis emosi aja. Jadi kesehatan mental itu menyeluruh ya, dari perilaku kita, gimana kita
membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tadi ada olahraga, makan. Ini biasa kalau mahasiswa tuh kadang makannya sehari sekali gitu, sehari 2 kali gitu. Tuh kalau udah sekali makannya langsung banyak, terus mungkin proporsi gizinya ya Mbak ya, itu juga ya udahlah, yang penting makan nasi penyetan udah selesai, yang penting kenyang gitu. Padahal sebenarnya namanya mahasiswa tuh butuh bener-bener ini loh, gizi yang baik gitu. Terus misalnya pengelolaan emosi, cara kita berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua kita. Ini kalau misalnya teman-teman yang karena ini ya tadi sempat kenalan ternyata warga lokal semua Mbak. Mungkin bertemu dengan keluarga gitu. Tapi beda nanti dengan teman-teman yang perantauan. Homesick lah, atau mungkin kalau lagi ada orang tuanya kenapa kita jadi kepikiran. Itu kan juga menjadi tantangan tersendiri ketika kita menghadapi hambatan-hambatan akademik itu gitu. Oke, nah tadi kan Mbak Yusti sempat mention gitu ya tentang mahasiswa tuh kadang suka menunda waktu makannya gitu. Nah seringkali saya nih Mbak sebagai mahasiswa juga kadang merasa aduh kayak males banget makan gitu, kayak tugas tuh udah numpuk, makannya nanti aja lah gitu. Nah menurut Mbak itu gimana dengan pola mahasiswa yang seperti itu gitu? Ya, dulu saya sebenarnya waktu mahasiswa juga begitu ya. Iya kan. Iya, tapi memang benar ya, ada urgensi tersendiri sebenarnya menunda dalam artian gini. Tadi misalnya mau makan pagi dan siang gitu ya, biasanya kita sebut brunch ya gitu. Ya oke lah. Tapi kalau misalnya aku udah lapar tapi aku nggak mau makan, terus ini ada laporan yang belum selesai, saya tanya, terus akhirnya laporan kalian selesai nggak gitu misalnya? Ya pusing Mbak, bisa gitu ya. Kalau ada teman-teman yang datang, ya pusing Mbak, terus jadi tambah lama ngerjainnya. Lah itu karena mungkin salah satunya juga belum ada asupan gizi. Terus juga mungkin Nani juga begadang ya biasanya ya. Ya kalau begadang memang itu ngerjain tugas, emang ada alasan tertentu ya. Kalau teman-teman laprak tiap hari itu kan pasti juga ya begadang gitu, kuliah ya wajar lah gitu. Memang makanya mahasiswa ini tekanannya banyak banget gitu kan, dari sisi organisasi, sisi hubungan tadi sosial gitu ya, laprak itu sendiri dengan dosen mungkin ya. Jadi memang kita harus benar-benar aware sih, benar banget itu harus aware buat ya daripada sebelum menjadi gangguan, karena sebenarnya pintunya tuh banyak untuk untuk kita mendiagnosa itu depresi, anxiety atau gangguan tertentu. Itu sebenarnya melewati pintu-pintu terlebih dahulu gitu loh. Maksudnya pintu-pintu itu tuh kita bisa nggak setiap ada tantangan itu bisa meregulasi itu nggak gitu, atau kita mencari bantuan nggak. Nah kadang tuh kita suka aduh nanti dulu deh, aku masih bisa menahan gitu. Sebenarnya nggak apa kalau ada resource-nya dalam artian punya teman-teman yang suportif, kita sendiri punya kebiasaan yang baik, kita sendiri punya skill dalam mengatasi masalah, entah ngomong ke orang, ngomong ke dosennya, itu silahkan. Tapi kalau kita ngerasa nggak punya resource itu, ya silahkan cari bantuan gitu dengan profesional. Kok teman-teman ini di lembaga konseling ya, nah silahkan tuh dimanfaatkan di situ gitu. Ini Mbak, aku tertarik dengan tadi Mbak menyebutkan begadang. Nah, mungkin sebelumnya saya tuh juga bukan orang yang suka begadang atau ahli begadang. Namun ketika kuliah ini kan tugas-tugasnya banyak ya Mbak. Terus jadi pola tidur saya tuh sedikit terganggu, bukan sedikit sih, malah banyak terganggu. Yang biasanya jam 10 udah ngantuk, sekarang tuh sampai jam 12 tuh kadang masih nggak bisa tidur. Karena nggak tahu kenapa, padahal lagi nggak ngerjain tugas, tapi kayak udah kebiasaan pola begadang gitu Mbak. Nah itu menurut Mbak seperti apa, dan mungkin permasalahan atau penyelesaiannya seperti apa gitu Mbak? Iya, jadi kebiasaan ya tidur malam gitu ya, nggak bisa tidur terus bukanya medsos gitu ya, semakin nggak bisa tidur deh nanti gitu. Nah kalau gimana akhirnya bisa kembali tidur seperti jam awalnya, itu memang kita perlu memastikan dulu sih. Kita kan gini, kita susah tidur itu selain memang ada tanggungan, kebiasaan kita sebelum tidur gimana, kebiasaan kita misalnya dalam 24 jam itu aktivitas kita gimana gitu. Kadang juga gini, susah tidur itu memang karena ada itu tadi problem-problem anxiety, worry, atau kita memang lagi sensitif dengan, misalnya kok teman-teman di kos itu mungkin sensitif dengan suara-suara. Kadang kan nggak selamanya ya kita bisa, yang satu tidurnya jam 10, yang teman yang lain tidurnya jam 1, masih rame, karena kan juga kayak gitu. Jadi kalau mau kembali kita cari tahu dulu sih penyebabnya itu apa gitu. Memang karena kondisi kosnya mungkin kita emang lagi ada
permasalahan yang mengganggu beban pikiran kita, atau ya dari kebiasaan kita yang mungkin memang perlu diubah gitu. Jadi sebelum tidur misalnya nggak usah makan berat dulu, terus mungkin lepas lepas handphone misalnya ya. Terus apa lagi, mungkin membersihkan tempat tidur dulu, bersih dulu. Itu kan juga salah satu bentuk kita bisa mencapai kualitas tidur yang baik nih gitu. Oke, berarti kalau tidurnya udah baik itu apakah menandakan mentalnya juga baik, Mbak? Kualitas tidur gitu. Cenderung kita bisa mengatasi stres sehari-hari kita. Gitu. Karena tidur itu kan kebutuhan, makan kebutuhan gitu loh. Sama. Jadi kalau itu nggak kita perhatikan, ya gimana kita bisa mengatasi stres sehari-hari kita. Nah, orang sehat mental itu bukan kita nggak boleh sedih, nggak boleh cemas, nggak boleh marah ya, tapi gimana satu kita bisa mengatasi stres sehari-hari kita. Yang kedua, kita produktif ya. Produktif tuh nggak sama dengan sibuk ya teman-teman gitu. Kita bisa ngerjain apa yang memang perlu kita kerjain. Kita bisa berkontribusi di masyarakat tuh. Terus tahu potensi diri kita. Potensi tuh nggak harus selamanya bakat yang tanda kutip ya yang besar gitu. Oh ternyata kita ini cukup bisa mengingat dengan baik. Misalnya kalau teman-teman dari BEM gitu. Oh habis ini ada ada acara ini itu kan juga salah satu potensi yang bisa kita apresiasi juga untuk diri kita sendiri gitu. Nah salah satunya juga seperti itu Mbak Amel. Iya, mungkin ini sih Mbak, kan kadang tuh mahasiswa tuh masih denial kalau mental mereka tuh terkadang sering terganggu atau gimana gitu. Nah sebagai seorang psikolog gitu Mbak, ataupun berdasarkan orang-orang yang udah konsultasi ke Mbak, gimana cara kita mengenali tanda-tanda ada nggak sih mental kita tuh bermasalah, permasalahan mental yang ada di diri kita, tanda-tandanya seperti apa gitu Mbak? Ya itu juga jadi ini ya pertanyaan yang sering dilontarkan gitu buat teman-teman mahasiswa. Ini kapan sih aku harus ke profesional? Kapan aku itu masih bisa mengatasi sendiri gitu? Sebenarnya gini, kalau teman-teman satu sudah ada perubahan perilaku ya, baik itu eksesif atau defisit. Misalnya tadi yang tidurnya bisa ya 5 jam tuh aku cukup, tapi kok akhir-akhir ini bangun tidur udah ngerasa capek. Udah tidur cukup, tapi kok bangun tidur ini ya kayak masih ngerasa kurang, pengen tidur terus gitu. Atau sebaliknya, jadi berkurang tidurnya, nggak bisa tidur lagi. Apalagi ya dari perilaku, terus mungkin nah ini nggak semangat, jadi kayak nggak ada gairah hidup gitu loh. Nah itu tapi seminggu 2 minggu kok gini-gini terus gitulah. Nah itu bisa buat dikonsulkan buat ke profesional. Terus habis itu jadi mungkin ini yang paling ada penurunan prestasi akademik. Nah itu kalau ada penurunan prestasi akademik itu bisa menjadi tanda kita perlu, oh ini kita butuh bantuan nggak harus langsung ke psikolog sih sebenarnya gitu. Kita bisa mengandalkan teman-teman kita dulu, atau mungkin orang yang lebih kompeten misalnya kalau emang ada stresnya itu ternyata stres dari permasalahan akademik itu sendiri kayak gitu. Oke. Nah, ini kan tadi udah ngobrol banyak nih Mbak tentang kesehatan mental yang di mahasiswa. Nah, tapi seringkali yang saya temukan dan saya lihat dalam kehidupan terdekat saya, ada orang yang merasa udah kayaknya mental aku nih udah sedikit terganggu gitu, tapi mereka tuh nggak mau cerita gitu Mbak, nggak mau cerita, susah untuk cerita, bahkan ada yang bilang kalau takutnya memberatkan orang lain kalau saya membagi beban hidup saya ke orang lain gitu. Nah itu seperti apa Mbak? Ya itu cukup banyak terjadi ya. Oh tadi saya juga lupa menambahkan gimana kita bisa tahu kita perlu bantuan kalau sekeliling kita udah terganggu. Gitu juga kita udah sangat terganggu sekali gitu. Nah atau dari diri kita. Nah biasanya kok kayak gitu tuh ya gini, saya kembalikan lagi lah. Kalau didiemin aja selesai nggak itu masalah gitu kan? Kita bisa nggak produktif lagi? Gitu. Memang biasanya ada stigma sebenarnya ya. Jadi stigma ini kadang ngerasa aduh nggak enak. Bahkan nih ada yang aduh nggak enak nanti aku cerita ini ke psikolognya, memberatkan psikolognya nggak enak. Itu kan tugas saya sebenarnya ya. Misalnya kayak gitu. Atau teman-teman yang dari peer counselor pun juga sudah siap ya untuk bisa mendengarkan. Yang penting didengarkan dulu gitu. Yang penting kita mau bercerita dulu. Nah kalau yang masih takut-takut gitu, memang kita perlu menghilangkan dulu sih stigma-stigma itu. Terus kita tanyakan lagi ke diri kita, emang mau sampai kapan kita dalam kondisi kayak gini gitu loh. Terus kalau kita mau bertahan dalam kondisi kayak gini, semakin semakin buruk nggak? Entah itu dari diri kita atau entah teman-teman kita gitu, atau sekeliling kita semakin berdampak enggak? Jadi ya kalau emang teman-teman udah ngerasa butuh bantuan, ya segera buat
ke profesional, atau kalau nggak mau ke profesional boleh ke teman-teman peer counselor dulu, misalnya itu yang mungkin lebih relate dengan kondisinya gitu. Oke, wah keren-keren banget ya. Nah, teman-teman, selanjutnya aku pengen tanya lagi nih sama mahasiswa gitu. Tadi kan sudah dipaparkan dari sudut pandang psikolog gitu. Nah, di sini aku pengen tanya lagi sama Mas Noval dan juga Mbak Nisrina gitu. Nah, menurut kalian apa sih harapan kalian ke depannya mengenai peningkatan kesadaran dan penanganan kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Harapan ke depannya tuh seperti apa pengennya? Boleh dari siapa dulu terserah. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau untuk harapan bagaimana soal penanganan dan juga bagaimana keberlanjutan dari isu kesehatan mental ini sendiri, mungkin kalau dari aku sendiri berharap semoga semakin banyak dan semoga semua orang tuh aware sama apa yang terjadi di dirinya, termasuk tadi yang sudah dikatakan, kita aware kalau misalnya kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, karena memang orang-orang tuh terkadang susah untuk mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Padahal tidak baik-baik saja itu bukan kelemahan, tapi tanda kekuatan bahwa kita memang sadar kita nggak baik-baik aja dan kita mencoba untuk mencari kekuatan baru gitu. Jadi yang pertama harapannya semoga semua orang, semua mahasiswa, semua teman-teman di lingkungan UGM bisa aware sama kesehatan dirinya, baik secara fisik, psikis, mental. Setelah itu kalau misalnya memang dirasa sedang tidak baik-baik saja gitu, semoga juga bisa untuk tahu bagaimana cara mengatasi itu. Seperti yang tadi sudah kita bahas, banyak sekali lembaga-lembaga di UGM dan UGM kan sangat terbuka dengan isu-isu ini. Jadi UGM pun memfasilitasi di GMC bisa, melalui fakultas bisa, dan melalui teman-teman terdekat pun bisa gitu. Jadi ya itu. Oke, kalau ditanya perihal harapan tentunya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Nisrina ya. Saya berharap bagi segala semua kalangan mahasiswa itu lebih aware lah, lebih memahami mengenai pentingnya terkait kesehatan mental itu sendiri. Karena apa? Ketika kita paham terkait kesehatan mental itu kan kita bisa lebih pintar lagi dalam mengelola stres dan juga kecemasan. Nah, selain itu juga ini mungkin pesan-pesan juga harapan saya terhadap kaum lelaki ya khususnya ya. Mungkin teman-teman kan di sini udah nggak asing mendengarkan kata-kata tuh lelaki tidak bercerita. Nah, itu mungkin stigmanya bisa dihilangkan. Karena menurut saya ketika kita bercerita pun tidak salah gitu loh. Bahkan melalui bercerita kita juga bisa stres liris ya, kita bisa menghilangkan stres melalui hal itu. Dan bahkan mulai dari cerita pun kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini kita hadapi. Jadi ya tidak salah jika kalian ingin cerita, dan menurut saya juga tidak salah ketika lelaki itu ingin menguapkan emosinya. Menangis itu juga nggak salah ya. Betul. Menangis itu kan bukan untuk perempuan aja. Betul. Menangis itu adalah emosi dasar kita Iya. sendiri. Ya, saya berharap semoga stigma-stigma negatif itu segera hilang, dan juga manfaatkan apa yang ada di dekatmu lah. Seperti yang disampaikan tadi, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus, dan juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu pedulilah dengan kita. Itu juga bisa dimanfaatkan juga melalui hal seperti itu.